saja dapat untuk peluang dengan begitu mengerikan. Haus dan rasa lapar, derita yang habis-habis. Baru saja aku diberi kesempatan untuk merasakan bahwa diriku adalah diriku sendiri. Suara-suara itu, mereka datang lagi seperti gerakan seribu serigala yang mengetabumi. Pergi, pergi, pergi. Mereka mengikutku terus, bahkan sampai ke dalam mulutmu. Mereka masih saja betul. Mau adalah tempat untuk berteman. Kenapa kau seperti ini? Kenapa pedih dan luka mata, amarah dan kecewa? Masih seperti kobaran api yang mekarku. Kenapa? Dulu, Koira, nenekku, selalu berpesan kepadaku. Dok, kamu sudah besar nanti. Jadi orang yang baik, orang yang pasrah, yang sabar, yang tidak melawan, tidak diperintah, dan tidak juga meminta. Perempuan tua itu tahu apa tentang hak asasi, hak bicara, hak perempuan, hak berserikat. Dia hanya tahu bagaimana turun ke sawah sebelum matahari terbit dan meninggalkannya sebelum matahari terbenam. Beri perut tiga orang cucunya yang harus terus terisi. Sulit, mungkin, tapi mengadu, miskin dan milik keluargaku. Karena setiap pagi dan sore, aku terus mengerjakan tugas-tugas. Dengan 100% setia, aku nyaris tak pernah bermain dengan anak-anak sebayaku. Tapi aku ikhlas. Dengan uang itu, bisa menjual sebuah buku dan berupaya meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan ini. Berlebihankah itu? Memiliki cita-cita, memiliki sebuah harapan. Berlebihankah itu? Atau barangkali kalian, ya kalian menganggap aku melakukan hal yang sinting dan gila. 4 tahun lebih aku merasa mati sia-sia. Dan sekarang kalian kembali mengungkit-ungkit kematianku. Kematian Marsina murni kriminal. Kematian Marsina tidak ada hubungannya dengan pembunuhan bunuh. Kematian Marsina berlatar belakang balas dendam. Dan sebuah peluncuran buku tulis atas. Gila, apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Mereka membongkar kuburanku 2 kali. Mereka membongkar kuburanku hanya untuk sia-sia. Suara-suara itu masih saja adalah brengsek, tidak takut, dan aku tidak akan berhenti menghadapi mereka semua. Ya, mereka orang yang begitu bernafsu habisnya hidup. Kalau berbaur dengan mereka, maka akan
Apakah menikmati bagaimana mereka satu demi satu berpaling dari katakanku? Bukan kepala atau lari lintang pulukan jalur saya sendiri. Dan sebuah penunjukan buku yang lazimnya bikin tawa, tepuk tangan. Dan sanjungan itu akan berubah menjadi sebuah acara yang cekal. Bersinar, muncul menggugat. Yang berkurang darah itu muncul tepat di depan matamu. Setelah sekian lama, mengira setelah berhasil meloloskan diri dari tuntutan keadilan. Melihat banyak tangan berlumuran darah, melihat bagaimana keserakahan boleh terus berlangsung, bagaimana pemegang kekuasaan boleh terus bercengkrama di atas tetes keringatku. Tapi seorang buruh kecil sepertiku yang berani menuntut sebuah kenaikan upah, mau tergerut. Saya bagaimana kalian harapkan? Bersama disiksa, bunuh dengan keji. Begitu kalian telah melakukanku. Sebuah buku tulis atas lalu diluncurkan. Dan kalian semua hadir di sini untuk menunjukkan sebuah keprihatinan. Keprihatinan apa? Cuma ada yang berhak untuk prihatin di sini. Wah, sekali. Perempuan mau itu. Tidak pernah tercipta dosa. Tapi hanya memperjuangkan sesuatu nasi agar tidak terlalu lapar. Melihat kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman moncong senjata. Aku hanya mencoba menyerang mereka semua di sana. Karena itu dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Ingat betul bagaimana tangan-tangan kasar itu. Ingat betul bagaimana tangan-tangan kasar itu mengepungku dari belakang. Mengikat mataku dengan kain dan membenturkan kepalaku ke tembok. Kenapa aku? Melihat darah di mana-mana. Darah itu hitam. Darah itu kotor. Kenapa aku merasakan kebiadaban yang begitu kejam? Kebiadaban itu